Sesi panas bersama Wibu. Kali ini gue mendatangkan seseorang yang biasa dan luar biasa. Alias gue masih ada satu orang yang sama tentunya. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Yoi, gimana rasanya kursi panas nih? Kok gue deg-degan. Oke. Oh iya, kenalin dulu nama lu siapa. Halo, gue Arya. Gue dari komunitas Ani J-Pop. Komunitas yang penyuka musik di Jepangan. Iya, gokil. Mantap Arya. Wuhui. Ntar, lu dari komunitas tuh lu sebagai apa? Owner, ketua, atau koordinator? Bisa dibilang gitu. Oh, tiga-tiganya langsung. Bisa dibilang Iya. gitu. Tapi emang gitu sih, kadang komunitas tuh ada koordinator, ada owner atau ketua, apapun itulah Apapun intinya itu, ya. Tapi iya. intinya lu founding father. Iya. Gitu dah. Oke. Tapi ini kan komunitasnya berfokus ke musik yang J-pop gitu kan? Iya, J-pop sama Anisong. Anisong juga, iya udah pasti. Tapi biasanya Anisong masuk J-pop gak sih? Sebenarnya iya, cuman lebih mengklasifikasi aja sih. Oh iya. Bahwa kadang ada yang nyebut, oh ini J-pop banget, oh ini lebih ke anime. Anime iya. Itu sih ya, setahu gue ya. Iya. Makanya namanya Ani Ani J-pop. J-pop, Bang. oke. Anime And J-pop. Japan pop culture. Ah itu cakep ya. Gue baru. Anisong, Japan song pop culture. Oke, mantep. Tapi gini, lu pertama kali lu demen sama J-pop atau Anisong itu dari mana dan kapan itu? Jatuhnya kalau demen sama enggak tuh lebih ke agak rancu sih sebenarnya. Agak rancu ya? Iya. Kalau ngedengerin tuh udah dari Anisong pertama-tama awal. Iya. Kayak Naruto, One Piece. Oh, Itu- opening-openingnya ya? Iya, opening ending. Itu zaman SD. Zaman Tapi SD. itu belum bisa disebut demen. Iya. Iya. Denger doang ya paling? Awalnya denger doang. Awal denger J-pop banget sih pas sekolah SMA sih. Oh pas SMA. Iya. Tapi itu pertama sukanya juga waktu SMA juga waktu itu? Suka apa nih? Suka banget gitu sama Anisong J-pop tuh. Langsung into banget gitu. Baru beberapa. belum? Pas gue memutuskan untuk into kelar sekolah. Kelar sekolah? Baru into banget gue. Oh right. Gitu. Mantap. Tapi nih, visi dari komunitas Ani J-pop ini menurut lu kayak gimana nih? Lu mendirikan ini tuh untuk apa gitu? Oh, untuk apa ya? Ini jatuhnya ke sejarah apa gimana? Ya, sejarah boleh lah. Sejarah boleh dong, boleh. Awal Ani J-pop ya. Ani J-pop tuh awalnya dari sebelum ada. Iya. Gua nonton konser YOASOBI yang di HITC. Iya, Head in the Cloud. Head in the Cloud. Awalnya kan belum ada YOASOBI. Belum ada. Nah, pas ada YOASOBI tuh gua lumayan kepikiran. Iya. Emang ini bakal rame nih. Iya. Undang artis Jepang. Pas gua di on the spot nonton, fans YOASOBI banyak banget. Tuh, iya. Iya, tapi ngegrup. Oh, ngegrup gitu? Grupnya tuh berdua, berlima, yang Oh, punya temen-temen. iya. Nah, gue kepikiran untuk gimana kalau kita nonton konser Jepang langsung segerombolan Iya. bareng komunitas. Kayaknya ini bisa digabung. Iya. Soalnya gue lihat yang punya fanbase besar untuk suatu band atau idol ya gitu. Itu di Korea, di K-pop. Di Korea, fanbase-nya betul. besar. Nah. Gue kepikiran untuk membuat di Jepangan. Jepangan, iya. Itulah baru Ani J-pop ada. Anjay. Gokil. Jadi berawal dari lu sendirian dong ke konser itu? Gue sendirian. Oh, sendirian banget? Sendirian. Gokil. Tapi gue ketemu temen di situ. Oh. Jadi gue kenal-kenalan. Kenalan ya. Awal YOLO sendirian. Awalnya sih gue bukan ngincer YOASOBI. Karena di awal situ kan belum ada YOASOBI. Iya. Gue ngincer ya kayak Rich Brian atau Joji. Joji, iya. Joji iya. ada. Di situ ada perkumpulan buat karaoke party. Kenalan-kenalan. Oh. Baru Oh, jadi intinya di situ banget ya? intinya di situ. Nggak lama kemudian gue ngebuat Ani J-Pop setelah Iya. ITC itu berlangsung. Setelah Setelah pulang-pulang itu kepikiran, udah bikin ah gitu. Iya. Itu awal bukan komunitas sebenarnya. Oh, bukan? Bukan. Ani J-Pop itu ini apa? Konten YouTube. Konten YouTube. Anjir, gokil banget. Iya, ada tuh konten pertama gue tuh di YouTube gue. Oh, Itu iya. konten YouTube gue ngebahas musik Jepang. Mm-mm. Cuman gue kepikiran kayaknya dijadiin komunitas oke juga nih. Iya. Baru gue buat. Awalnya di Discord sih. Cuman kayaknya di Discord gue nggak tahu cara ininya apa namanya. Kalau lah ya Iya. pindah ke WA baru meledak. Oh, meledaknya di WA ya? Gak tahu kenapa. Itu. Jadi awalnya mungkin kayak gini, siapapun yang mau ke konser
tapi sendirian gitu ya, masuk Ani J-pop kayak gitu juga mungkin. Betul, jadi kita memang ngumpulin orang-orang yang sendirian, pergi ke konser di Jepangan. Iya. Karena gue mikir kayak terlalu individu untuk wibu-wibu ini, apalagi yang suka ke konser. Iya. Mungkin ada temennya lah, circle atau apa, tapi ada yang sendiri nih, yang sendiri ternyata banyak banget. Nah itu gue ngebuka, ngiklanin lah, iklanin dari komen. Iya. Ayo kak gabung-gabung. Gitu. Oh iya. Ternyata banyak juga yang sendirian. Banyak ya? Iya. Akhirnya jadilah sekarang. Ya sekarang kalau konser 20-an orang tuh kadang kumpul bareng. Kumpul bareng? Kumpul bareng. Ya walaupun mungkin di on stage-nya kita ada yang kebagi lagi. Iya. Tapi kadang kita bakal kumpul di akhir atau di awal dulu gitu. Iya, pot bar gitu kan, udah pasti. Iya. Karena jujur sih kalau gue ke konser ya, gak mungkin sendirian, tapi orang lain ada juga yang kuat sendirian ya. Ada. Dan yang kuat sendirian ini pun kayaknya nggak lama-lama ujung-ujungnya, aduh kayaknya sama temen rame nih gitu mungkin bikinnya. Ternyata ada yang butuh temen juga. Iya pasti gitu, karena nggak kuat juga gitu. Aduh gue asik sendiri, pulang sendiri, datang sendiri. Karena vibing buat konser tuh enak rame-rame. Iya enak rame-rame, apalagi bener. sing-along kan kalau penonton Indonesia tuh kalau konser sing-along kita. Sing-along iya bener. Anjir, ternyata dari situ ya Anij dari HITC gitu kan. HITC, Yosobi ada, baru kebentuk. Baru kebentuk. Anjir gokil. Iya. Nah, sampai sekarang ini Anij sendiri ya udah berapa membernya dan udah berapa konser nih yang didatengin? Wah, kalau membernya sebenarnya kalau dihitung sih agak nggak sesuai, nggak sama gitu Iya, antara nggak sama. IG, WA dan Discord. Iya. Cuman kalau dari kurang lebihnya ada 300-400. 300-400? Itu di atas sama di bawah ya. Karena kalau dari follower kita sendiri sih sudah nembus 400. 400 ya. Kalau di WA tuh kita mentokin di 200-an aja. 200-an Iya. ya. Belum dicampur sama yang di Discord. Discord juga iya benar. Tapi Discord itu awalnya dari situ juga. Awalnya dari apa? Bikin konser juga. Karena Discord dulu kan? Discord dulu. Cuman karena gua nggak terlalu paham Discord, gua nggak tahu nih kelolanya gimana, biar Iya. gimana. Yang gua paham ya WA dulu. WA dulu pasti. WA dan buat IG buat akun di IG gitu dulu. Oh iya, tapi suka ada aktivitas nongkrong-nongkrong gitu suka ada juga. Nongkrong kita sering nongkrong ya. Sering banget. Iya, kita sering nongkrong ya. Selain kita ngomongin tentang di Jepangan musiknya, kita juga ngomongin masalah hidup sebenarnya. Itu udah pasti sih. Udah pasti biasanya aduh kita penat sama kerjaan, masa depan gimana, nongkrong gitu. Kita ada base camp. Oh iya ada base camp ya? Ada base camp kita. Pokoknya titik tengah dari Jabodetabek lah. Titik paling tengah ideal ya. Paling ideal ya. Kalau mau tahu ya join lah. Join dulu dong, join dulu Anij ya. Nah, Anij ini udah sampai kota mana aja? Kalau dari kota ya, setahu gua tuh dari luar Pulau Jawa tuh udah ada. Udah ada? Berapa? Iya. Kalimantan ada yang nggak sampai di atas 5 lah. Iya. Pokoknya 1-2 ada. Pokoknya di Jawa pun banyak, tapi di luar Jawa itu yang gua nggak expect ada. Oh iya. Apa karena nggak sengaja ketemu lu pas konser atau dia join di sosmed? Dari sosmed. Oh dari sosmed ya. Tapi ajaib banget kalau misalnya lu pulang konser gitu ya. Oh iya sebenarnya saya dari Kalimantan Kak gitu jauh gitu kan. Keren itu. Keren asli keren. Kalau untuk yang udah didatengin konsernya tuh gak tau ya, gue nggak ngitung sih ya. Kayaknya yang konser-konser besar kemarin 2025 itu? dari kan kita dari 2023 sampai 2025. Setiap konser ada anak Anij yang datang aja. Gitu. Datang ya yang kumpul rame-rame bareng gitu ya. Betul. Ntar kalau gue hitung inget 2023 tuh apa ya? Red Wimps ada. Red Wimps ada juga. Red Wimps yang tahun selanjutnya ada juga. Tahun selanjutnya ada. Ada juga. Yang kemarin juga kalau nggak salah Flow ada juga. Flow ada. Ada lah. Bisa ada. Yosobi hadir. Hadir, udah pasti. Iya. Yosobi hadir. Jadi intinya di situ ada konser musisi Jepang yang gede. Di situ Anij hadir. Betul. Tapi bahkan kita ini ngasih info-info konser yang bakal underground. Oh iya. Iya, mungkin nggak tahu ya kalau mungkin di sini jatuhnya Toei itu masuknya underground atau enggak. Cuman kalau dari yang lain tuh kayaknya agak kurang mendengar Toei. Oh. Iya. Nah, iya. kita ada info untuk konser Toei di Jakarta. Oh iya kapan? Ada yang datang langsung. Oh iya. Iya, kita juga sharing-sharing konser-konser gitu. Iya.
bahkan underground mungkin kayak yang baru muncul kayak Tomioka Ai. Iya, Baru Tomioka. dari YouTube musik atau kemarin di Kerapela kita share-share gitu juga. Nah itu kayak Tomioka juga sebenarnya awalnya dari apa ya? Kayaknya masih underrated bahasanya ya. Maksudnya jatuhnya Andre. Underrated. Cuma ya kemarin tiba-tiba di YouTube musik naik cuy. Itu musiknya. Asli naik. Iya, YouTube Night ya. Iya. Di Sarina. Awal-awal dia kesini tuh di Sarina. Gokil gitu ya. Sebenarnya ada banyak banget potensi dari apa? Dari Ani J-pop ini ya bisa bahkan untuk member-membernya gitu ya ketika join, oh ya gue jadi tahu nih soal apa? Lagu Jepangan yang underrated. Bukan lagu Jepangan, Deng, lagu Jepang. Lagu Jepang. Iya, bukan Jepangan. Iya. Apa itu lagu Jepangan? Adanya lagu Jepang asli. Lagu Jepang asli. Itu dia, lagu Jepang asli. Bener. Jepang asli. Bukan cover dong, bukan. Yang asli ada apanya, Bang? Yang asli apa? Bukan badaknya sih, yang jelas. Ya beda dong, beda ya. Tapi ya gitu sebenarnya memang udah dari dulu banget sebenarnya antusias orang Indonesia tuh kan ke lagu apa J-pop anisong gitu. Kalau dulu kan memang ada yang namanya visual kei juga, sampai fashion gitu, Harajuku lah ya kita sebutnya. Bahkan yang salah satu ini yang pernah gue denger ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya dulu pernah ada lagu apa band, tapi dia lagunya full Jepang, syutingnya pun di Jepang. Oh iya? Ada itu. Wah, apa tuh? Itu 2016 sih masih. Itu band Indo. Band Indo, bandnya dari Indo, full Jepang visual kayak gitu, bikin video klipnya tuh di Jepang juga ada. Gue inget banget nama bandnya tuh apa? Hydra waktu itu. Oh, Hydra. Heeh. Oke. Bener. Dia turunan Jerox atau bukan? Jerox Indonesia bukan? Kalau Xerox Indonesia enggak, emang dari terinspirasi visual kayak dari Jepang gitu. Oh, I see. Full Jepang, habis bikin video klip itu katanya mereka juga sampai apa? Manggung juga di Jepang sana gitu di ya konser-konser underground kayak gitu juga. Anjir. Baru tahu tuh gue. Asli, gue juga baru tahu beberapa tahun ke belakang sih ternyata ada band Indo yang kayak gitu. Salah satunya bahkan ada yang sampai diundang ke Thailand juga, itu band dari Indo. Dan dia juga apa ya, full Jepang gitu. Visual kayak juga, dia sampai diundang ke Thailand. Anjir. Ada, itu tahun 2017. Sekarang masih aktif. Sekarang sih personil-personilnya ya kelihatannya udah nggak aktif juga sih, sangat disayangkan sih ya emang. Tapi ya gitu sih, musik itu selalu berganti sih. Betul. Makin lama genrenya makin underground juga. Betul. Oke, ngopi dulu. Nih udah mulai agak panas dikit ya. Tapi musik tuh walaupun berganti dia akan pasti ada penikmatnya deh. Penikmatnya udah pasti ada gitu. Kayak zaman sekarang apa yang modern lah ya. Iya. Pasti ada sekarang yang masih menikmati city pop. Masih Itu banyak. kan dia tahun 80-an ya. 80-an bener. Iya. Tapi trennya itu waktu itu kalau nggak salah naiknya tuh karena Maria Takeuchi di tahun 2020. Akhirnya orang-orang, oh ternyata ini tuh genrenya city pop Jepang. Iya. Dieksplor lah, Iya. ternyata banyak banget. Betul. Tapi ada satu hal nih, ini cukup lucu juga. Jadi kenapa orang-orang sekarang pada demen city pop juga ya? Sekarang udah masih banyak lah istilahnya ya. Iya. Karena mereka tuh ingin merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan ketika mereka hidup gitu. Karena gak mungkin juga kan, aduh gue balik lagi ke 80-an gitu. Kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Nah kita balik lagi ke komunitas lu Anije nih. Oh iya. Orang-orangnya tuh di dalamnya kayak beragam gak sih dari mulai selera musiknya gitu? Atau dari apa yang sering mereka dengarkan itu mereka benar-benar beragam gak sih? Nah karena mereka beragam, mereka kok bisa nyatu gitu? Nah, uniknya memang di Anije itu jika kita kan ngambilnya whole semua genre atau musisinya juga kan. Mau gimana pun kita bakal welcome gitu. Iya. Dan tentu saja pasti karena kita opennya seperti itu, yang masuk aneh-aneh. Masuknya aneh-aneh. Unik-unik. Unik iya benar-benar. Kalau gue pribadi jatuhnya gue bakal explore dan discover ke setiap member ya. Iya, bener. Lu dengerin apa aja emang. Gue langsung buka nih Spotify tuh. Gitu. Anjir iya. Tapi itu sih emang dari isi membernya beragam, genrenya juga beragam banget gitu ya. Ya dari situ juga bisa dieksplor juga, oh ternyata si ini genrenya A, si ini genrenya B. Tapi ya kok enjoy gitu musiknya ya. Iya. Kita jadi sharing session juga sebenarnya. Benar. Dan untungnya mereka juga open buat sharing dan mendengarkan sharing yang lainnya. Iya, Gitu. nggak membentengi genre-genre mereka. Karena kan kita di Indonesia ini suka ada nih, aduh genre gue kenapa jadi rame ya? Atau band favorit gue jadi rame ya? Jangan diikutin, Bos. Musik bebas. Nah, itu benar. Angkatan. Seniman.
Iya. Kalau ngotak-ngotakin musik itu agak kurang ya menurut gue ya. Iya, agak kurang. Bahkan ada yang gini misalnya, genre lu A, kalau gue B, gue lebih elit. Ada kan yang kayak gitu. Boleh buat pribadi lu kotak-kotakin tapi jangan menjelekkan Iya, kotak yang lain. Kotak yang lain jangan gitu. Atau ya itu kebalikannya. Aduh, kenapa ya band favorit gue kan perasaan underrated, kok tiba-tiba jadi rame? Ada yang ngerasa kesel kayak gitu juga. Padahal kalau udah terkenal artinya band lu bagus. Iya, brand lu bagus, coy. Gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya udah terkenal, ngikutin pasar ya pasti ada perubahan dikit lah gitu kan. Kita lihat dari apa dulu ya. Gini aja deh, paling umum Yosobi deh. Yosobi itu dulu kayak punya ciri khas mereka karena kan dia juga terkenalnya waktu zamannya pandemi kan. Betul. Jadi mereka benar-benar fokus production value-nya itu ada di video klip. Dan mereka tuh kayak punya ciri khas tersendiri. Cuma ciri khas tersendiri itu pedang bermata dua banget. Orang-orang pada bilang, apaan nih Yosobi sama aja lagunya. Dari Yoruni Kakera sampai Yoruni Kakeru sampai yang ya selama pandemi itu rilis gitu. Tapi sekarang udah kelihatan banget perbedaannya loh. Betul. Dan sampai jadi apa itu namanya? Opening anime juga. Tapi kalau di sisi gue ya, gue walaupun ada perubahan dari band tersebut, justru gue nggak melirik ke perubahannya. Oh enggak? Enggak. Gue selama itu enak didengar, gue enak, jos. Bahkan sampai Yosobi sekarang pun gue dengerin masih denger. semua. Iya, gue juga sama sih masih denger Yosobi sampai sekarang. Ya walaupun kata orang lagunya gitu-gitu aja, tapi gue enjoy coy. Enak aja. Iya. Enak aja udah. My song bener, my song. song. Bener. Yang paling lu seneng lah dari Yosobi aja. Lagu paling lu seneng gitu dari feel-nya dapet, arti lagunya dapet gitu. Yang my song banget. My song banget ya. Gue ini sebenarnya banyak yang nggak suka dan kontroversi. Nggak tau kontroversi itu apa ya? Gue suka yang ini, yang biri-biri. Biri-biri. Oh iya yang Pikachu. Pikachu. Itu baru 2023. Iya, Baru. Hitungannya baru lah kalau sekarang ya. Baru, ya. Itu gue entah kenapa gue suka. Karena kayak tema unik game gitu sih. Iya bener. Iya. Dari video klipnya juga kerasa banget. Iya. Gue suka banget itu kayak ada feels musik-musiknya tuh musik-musik retro gitu. Iya. Ya instrumennya. Instrumennya bener. Iya. Kayak gitu kan? Ini Kimeta. Gitu. Dan itu justru ketika rilis Biri-Biri, kok beda lagu Yosobi coy. Iya. Itu mulai sebenarnya tuh. Yosobi beda nih lagunya. Iya, lagunya beda. Justru gue malah, gue suka nih. Iya, gue suka gitu kan karena ya mungkin karena biasanya kita denger sama aja. Ya walaupun monoton tapi karena easy listening ya kita dengerin aja. Tapi ketika ada yang beda justru makin seneng. Betul. Benar. Biri-biri itu ya. Tapi kalau gue pribadi, Yosobi paling feel dan sampai sekarang gue gak ada bosen-bosen dengernya ya. Karena ini beneran my song banget. My song banget. Iya, my song banget asli. Trashing Dead Dream sih. Oh iya. Nyanyi dulu dong. Itu bener, my song. My song boy, my song. Nggak bisa berkata-kata saya. Sampai ya sempat gue ada ngincer cewek gitu ya. Anjir, lagunya ini paling nempel coy. Sampai gue lihat video klipnya sampai gitu sampai gue ngebayangin sama dia juga. Mike Isah juga bener. Iya, tapi terwujud pas berduaannya terwujud, tapi hubungannya tidak. Jadi saya lanjut. Iya, tapi saya lanjut gak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan seperti Maikisa di Yoruni Kakeru itu jangan. Jangan dong. Jangan. Walaupun itunya enak ya. Iya. Ngebit anjir itu lagunya. Iya, ngebit banget. Liriknya tidak ya. Liriknya mah tidak sama sekali, Bu. Liriknya sedih ya. Ya sedih emang, tapi itu itu ciri khas lagu Jepang. Liriknya tuh sedih, bahkan ada yang sampai mematikan gitu ya. Liriknya tentang kematian gitu semacamnya, tapi ngebit. dibuat apa enjoy ya? Kayak happy song. Instrumentalnya tuh kayak playground, tapi liriknya tuh kayak kuburan banget gitu. Anjir lucunya banget. Iya. Nah tapi gini nih, kira-kira dari komunitas Anije ini, gue kan sering lihat ada banyak komunitas Jepangan gitu ya. Apapun ininya lah, mau komunitas anime, ya tadi ada komunitas musik, komunitas apapun yang berbau Jepangan gitu. Banyak banget ya. Kira-kira nih, ada gak sih
komunitas untuk Ani J-pop ini kontribusi ke event-event Jepangan yang ada sekarang lah. Betul, oke. Kita dari awal 2023 tuh sudah melakukan expanding juga sebenarnya. Expanding? Iya, untuk sebenarnya kita mau mengenalkan juga sih. Ya, salah satu caranya kita jadi community partner Iya. dan media partner juga. Oh, gitu. iya. Kita juga udah beberapa kali ngikutin, kita bekerja sama Iya. jadi Kompak Medpart tuh di event-event yang ibaratnya jadi dari low lah ya. Dari low ya? Dari low class sampai yang high class. High class, Ya, oke. high class ya, mungkin kalian tahu sendiri, AVA gitu. AVA? Sampai AVA? AVA kita sampai AVA. Internasional lo ya. Iya, AVA internasional. kita jadi Medpart juga. Medpart di situ. Medpart. Wuhui, mantap. Tepuk tangan untuk Ani J. Oh iya, kita juga jadi kompart di Kompart? Yosobi. Oh iya. Konser Yosobi. Gokil sekali. Tepuk tangan sekali lagi lah. Mai komun. Apaan itu tetangga ngaku-ngaku join Ani J lu? join. Linknya. Linknya nih di bawah nih, di deskripsi ya langsung. Oke, tapi kan itu selama 3 tahun ya? Dari 2023, sekarang tahun ketiga lah. Sekarang tahun 3. Tahun ketiga. Nah, untuk Ani J sendiri nih, ada gak rencana daripada jadi media partner? Tapi media partner juga udah gede dong. Iya. Di AVA, Kompart juga di Yosobi itu gede ya. Ada nggak nih Ani J untuk bikin kayak acaranya sendiri? Acara sendiri. Ah. Jatuhnya bukan di tahun ini. Oh, bukan tahun ini? Kita sudah mulai dari Oh, sudah mulai? Udah dari tahun 2025. 2025 awal? Awal. Oh, iya. Kita ada buat event sendiri. Itu namanya Japan Musikologi. Japan Gue Musikologi. tahu tuh bang, gue dateng bang. Oh, iya. Thank you loh. Thank you. Mantep. Makanya gue datang gitu. Dari siang sampai malam itu acaranya ya bang. Iya, siang sampai malam. Udah siang sampai malam itu? Dari siang sampai malam itu kita start dari jam 2. Oh, dari jam 2 siang. Jam 2 Oke. sampai jam 11 malam. Heeh. Nah, itu acaranya kayak gimana aja sih? Ini sebenarnya agak cerita dulu mungkin. Boleh. Iya. Jadi Japan Musikologi itu tercipta karena Iya. mungkin kita tahu kalau artis-artis Jepang tuh nggak selamanya tiap bulan tiap minggu ke Indonesia kan. Nah, gue tuh mau membuat experience atau vibes yang sama dengan orang Jepang artis Jepang yang Artis datang Jepang sini. datang, iya. Nah, gue buat itu dengan hampir mirip The Tema Festival, tapi Iya. kita ngebuatnya kayak gigs lah. Oh, modelan gigs gitu. Gigs. Jadi kita banyak band-band yang datang dengan Iya. membawakan lagu-lagu dari Tribute. Tribut, iya. Tribute tuh artis Jepang. Artis Jepangnya, iya benar. Dan kita cuman kita memperbolehkan juga karena ini gestar dari Indonesia kan, Iya. band-band Indonesia, Band cover lah ya. band cover ya. Kita pun memperbolehkan mereka untuk membawakan original song mereka. Original song juga boleh ya. Jadi Oke. ibaratnya kalau pepatah apa tuh, sekali mendayung minum air. Bukan sekali mendayung coy. Sekali menyelam. Sambil menyelam minum air. Iya. Jadi kita ngasih tribute vibes dari Jepang. Iya. Kita pun mau ngasih kesempatan untuk band-band di Indonesia ini Iya. buat memperkenalkan lagu-lagu original. Original mereka. Oke, mantep banget ternyata. Tepuk tangan untuk Japan Musikologi. Oh iya. Di 2025 tuh udah ada 2 event. Dua-duanya Japan Musikologi, cuman kita ada pembedanya. Heeh. Apa tuh? Untuk Japan Musikologinya sendiri, itu kita akan bertemakan yang gigs-nya itu yang agak besarnya, itu bakal Jakarta sentris, yang dimana diselenggarakan di Jakarta aja gitu. Jakarta, oke. Tapi untuk kesempatan dari luar Jakarta kita ngebuat juga untuk namanya Japan Musikologi Mini. Mini, iya. Betul. Yang mini ini akan kita buat di luar Jakarta, di luar Jabodetabek. Di luar Jabodetabek, iya. Tuh, kemarin sudah terlaksana JM, kita singkatannya JM lah. JM ya. Kita udah terlaksana JM Mini yang ke-1 tuh di Bandung. Bandung, Di oke. Iya. Bandung tuh nggak lama dari JM pertama. Nggak lama? Nggak lama. Berapa bulan lah? 3 sampai 5 bulan. 3 sampai 5 bulanan. Kita Oke. ngadain di Bandung. Oh, di Bandung, gue gak dateng bang. Sorry bang ya. Bandung. Padahal yang Bandung gratis ya. Yang Bandung gratis. Gratis sih. Gue gak tahu, sumpah. Sorry bang. Yang satu itu kita ada HTM sih. Oh, ada HTM. Iya. Ini next untuk Japan Musikologi. Ini konsepnya akan sama seperti sebelumnya atau enggak nih?
Oke, yang mana dulu nih? Yang mini apa yang besar dulu? Yang gede dulu, yang Jakarta sentrik ini Oh, katanya. Jakarta Sentrik ini. Kita akan mengadakan yang volume 2. Volume 2. Psikologi 2. Mm. Untuk konsepnya ini gue bilang bakal menarik. Menarik. Oke. Kita sudah membuat something di Japan Musikologi 2. Something. Iya, dan kalian akan bisa menentukan di dalam event itu bagaimana. Bagaimana tuh gimana? Pasti kalian ini pilih mana ya ke situ atau ya. bisa. Pas di dalam eventnya ya, di dalam eventnya yang mana dulu nih yang akan gua datengin. Iya. Gokil. Itu kita balik lagi dari konsep JM tuh ke ini. Kita pure membuat event ini tuh lebih ke penikmat musik. Penikmat musik? Iya, ya. Kita ini event ini untuk membuat di mana orang-orang tuh menikmati musik. Musik, iya. Discovering musik, nyari-nyari musik. Jadi kita nggak yang itu-itu aja misalkan, tapi kita bakal nge-mix up dari genre ini, genre itu kita bakal mix di situ. Oh. Nah, untuk yang Jakarta Sentris itu kita bakal all genre datang ke situ. Iya. Jadi orang-orang datang ke sana buat nge-vibing kayak gini doang nih. Iya. Gak headbang. Iya, headbang boleh bebas. Headbang boleh, iya. Mau headbang, mau mosing. Mosing. Oh boleh. Boleh. Untuk next boleh. Boleh. Mungkin kalau yang tahu JM pertama ada something nggak boleh karena ya ada sesuatu goyang. Oh goyang? Goyang kenapa? Panggung atau venue-nya tuh gimana? Venue ya. Oh, karena ya mungkin banyak ya orangnya atau gimana yang buat gue mau mosing agak susah. Iya. Ya mungkin harap dimaklumi kalau itu ya. Untuk nextnya kita memperbolehkan untuk mosing. Mosing boleh. Karena gue pribadi gue ingin mosing juga. Iya. Ya, jadi kita ngincer di sana tuh untuk menikmati musik. Jadi kalian mau sambil diem, perhatiin atau sama temen joget-joget itu bebas. Jadi kalian siapkan Shazam aja. Musik apa nih? Iya, musik apa? Oke juga nih, denger kali di rumah nanti gitu. Ajaib. Bentar, kalau pakai Shazam berarti lagunya underground dong? Bisa jadi. Oke. Jadi kita semua genre dari yang mungkin yang sangat terkenal atau yang belum dilirik underground atau gimana gitu. Kita akan menyajikan itu di Japan Musikologi 2. Japan Musikologi 2. Oke. Berarti ini konsep Japan Musikologi ini apa ya? Konsernya exploring musik juga. Exploring musik. Kita untuk mencari penikmat musik. Ya, mungkin orang-orang yang apa namanya ya, wibu-wibu yang mau tahu lagu baru. Tapi pas datang ke event tuh mungkin lagunya diputar itu aja. Ya, mohon maaf. Nah, kita mau menyajikan lah yang lumayan unik gitu. Iya. Nggak apa ya? Lagunya nggak common biasanya ada di event-event Jepangan gitu ya. Tapi biasanya mungkin ini juga bakal menarik orang-orang yang kayak anjir, akhirnya lagu gue diputer nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Tapi benar Seth, kalau misalnya ada kesan yang kayak gitu ya, itu bisa memperkuat dari si Japan Musikologi juga ya kayaknya. Betul, iya. Kita tuh intinya di sana enjoying the music aja. Enjoying the music. Oke. Berarti beda dong sama event-event Jepangan yang biasanya. Iya nggak? Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. We don't know ya. We don't know. Terus kalau gua ada musik itu juga, cuman nggak banyak sih di Jepangan kayaknya ya. Oh, iya katanya. Datang juga. Tapi kalaupun misalnya JM acara semacam JM ada, JM pun tetap ada juga gitu kan? Iya, Maksudnya? justru kita kalau memang ada acara yang punya konsep atau yang mirip-mirip dengan JM, justru kita sangat senang. Iya. Karena kita memang mau memajukan untuk band-band ini naik. Iya, betul Iya, sekali. Gitu. Iya, Ya, mungkin kita yang tahu ada keresahan bersama lah. Ya, kita mau memajukan band juga. Betul. Band Indo yang bermain Jepang gitu. Iya. Mana nggak ada tepuk tangannya ini biasanya. Gimana sih? Ngelek bentar. Iya nge-lag bentar. Ini gimana sih? Iya, ini baru event nih yang kayak gini ya. Demen gue event Untuk yang yang JM ini pun selain Bandung, Iya. tunggu di kota-kota kalian. Anjay. Ya, kita akan keluar Jabodetabek ya karena kita 4 juga di Jakarta. Empat sama polisi, polusi ya.
Polusi ya. Sorry. Polusi. Mohon maaf. Polusi. Ya, tapi gini loh. Kan katanya mau exploring ke kota-kota lain ya. Yep. Mau kemana aja nih kira-kira? Kan tadi udah Bandung kan? Bandung udah. Pokoknya kalau kota-kota itu Sun bakal kita kasih tahu. Alright. Cuman yang jelas kita masih di Pulau Jawa dulu. Ya mungkin kalau ada kesempatan di luar Pulau Jawa, wah kita juga sangat senang. Iya pasti Kalian terbang. dong. Sama ini juga sih. Kayak menurut lu seneng banget gak sih? Dan apa yang lu expect dari Japan Musikologi ini ketika diadakan? Apa yang lu expect sebenarnya? Yang gue expect itu semua orang bisa merasakan vibes dari konser orinya mungkin Jepangnya itu yang ada di underground maupun yang ada di festival. Festival iya. Kayak contohnya mungkin Japan Fuji Rock mungkin ya. Japan Fuji Rock iya. Ya gue pengen mengeluarkan vibes yang seperti itulah. Oh. Jadi orang mau kemana aja, wih lagu band apa nih gitu. Yang gue harapkan mereka untuk menikmati full gitu. Full lagunya. Dari musiknya. Musiknya Bahkan iya. Mau tutup mata pun kalian, yang penting dengerin musiknya kayak wah enak banget nih gitu. Iya. Gokil untuk Japan Musikologi. Oke, tapi nih tadi kan udah ekspektasi tujuannya udah ada gitu ya. Terus tadi yang pertama nih sebenarnya ada satu pertanyaan baru kebayang nih sebenarnya. Untuk Japan Musikologi yang pertama, tadi kan katanya nggak boleh mosing ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh musing. Itu terus karena ramai juga. Iya, ramai lah. Antusiasnya banyak dong kalau kayak gitu. Gede banget, kerasa lah istilahnya. Kerasa benar. Nggak expect juga sih. Banyak yang antusias gitu. Ya, mungkin ada ratusan kayaknya. Karena kita ada di lantai atas juga, di lantai 4. Oh, lantai atas? Oh, pantesan. Iya. Dan juga kan kita ada spot buat F&B. Oh, ada spot F&B. Dan di situ juga ramai orang di situ. Oh. Ya, mungkin dari segi struktural kebayang lah bakal gimana gue. Iya, bakal gimana goyang gitu kan gitu. Ya, awalnya mikirnya paling tempatnya kayak lapangan gitu atau gimana gitu kan. Oh enggak, tempatnya itu Aula. bukan. Kita tuh sebenarnya ini tempat yang lumayan agak culture. Oh, culture sekali. Culture ya, di dunia musik Indonesia. Itu kalau kalian tahu, kita tuh Japan Musikologi pertama ada di Rossi Musik. Di Rossi Musik? Iya. Oh iya, gue tau banget itu. Itu yang kalau nggak salah di Jaksel itu mana? Iya, di Jaksel ya. Jaksel bener. Emang culture sekali emang. Itu, Rossi Musik itu tempatnya culture buat inilah band-band dan manggung di situ. Iya. Yang ternama juga suka di situ kok. Betul. Oh, jadi gitu ya untuk soal Japan Musikologi ini. Iya, betul. Terus kita balik lagi ke Komun Ani J-pop. Karena Ani J-pop soal musik. Event lu juga dari Ani J-pop juga kan? Betul. Soal musik juga. Nyambung ini. Nyambung. Emang kita mau membuat apa ya? Sebuah negara. Iya. Negara. Pokoknya kita mau ngehidupin ekosistem aja. Ekosistem musik-musik gitu. Musik ya. Iya. Khususnya untuk musik Jepang gitu ya. Musik Jepang ya sih. Karena komunitasnya ada, tapi at least berarti si Ani J-pop ini ngadain Japan Musikologi biar si komunitas musik Jepang yang lain pun hidup juga ya. Hidup juga, iya. Jadi kita sangat welcome dan sangat berteman lah dengan banyak komunitas musik gitu. Oh, iya, right. Kita sama-sama buat membangun permusikan lah gitu. Bener. Ya, jadi semuanya itu tentang musik lah ya. Betul, tentang musik. Pure musik banget. Musik banget ya. Musik banget kita. Karena kan dari Ani J-pop, Japan Musikologi gitu kan tadi tujuannya juga mau ekspansi ke kota-kota lain gitu kan. Benar. Terus kalau untuk Japan Musikologi 2 nih, apakah akan ada di tahun ini? Betul. Japan Musikologi 2 ada di tahun 2026. 26, oke. Untuk semua tanggal venue-nya soon kita akan infokan. Jadi follow dulu. Ya, follow dulu dong. Ani J Follow dan dulu. Japan Musikologi, iya. Instagram lu di follow juga, Jang? Nggak usah. Instagram gua nggak perlu di follow. Iya. Gua bukan siapa-siapa. Yang penting Komun sama acaranya di follow lah. Betul. Semakin banyak followernya semakin cepat mungkin diadakan. Artinya kerasa kalau kayak gitu antusiasnya kerasa banget ya. Antusiasnya sangat kerasa. Benar. Nah, tapi gini nih untuk Untuk kedepannya ya.
Ani J-pop udah apa? Ani J-pop kan sekarang udah lumayan gede ya. Ya bisa dibilang sih. Segede itu. Lumayan lah ya. Kontribusi lu untuk di skena Jepangan ini apa aja nih untuk kedepannya? Udah terbayang belum? Kontribusi ya. Kita sih stay on the line sih, tetap Stay on the line. stay on the line, kita tetap fokus ke musik-musik aja sih. Soal musik. Untuk kerja sama Medpart dan Kompat masih sangat open dan Masih sangat open. jalan terus. Oke. Ya, masih kita masih sejalan aja dengan permusikan sih. Oh, Masih oke gitu oke aja. oke. Tapi apa sih yang bisa membuat Ani J itu jujur menurut gue bisa segede ini? Karena lu bisa jadi community partner di Yoasobi Yes. dan juga media partner di Ava dengan yang katanya followers Ani J sendiri masih ratusan, kok bisa gitu? Apa itu yang menurut lu aja deh, kok bisa Ava dan Yoasobi ini berpikir kalau Ani J ini sangat legit gitu? Wah, ini gimana Legit ya? ya, legit. Menurut gue ya, ini lebih ke ini sih. Kita memang Ani J-pop itu bentukannya open source. Open source. Siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa berbaur. Gitu. Jadi kita sangat friendly untuk Friendly. ke semua bidang. Semua bidang. semua bidang, semua komunitas, Iya, semua teman-teman komunitas. baru. Gitu. Dari situ sih. Iya, Mungkin iya. jadi orang kenal ini, oh Ani J-pop nih tahu gini-gini Iya. gitu. Relasi sih sebenarnya. Oh, relasi ya. Kata kuncinya itu satu, relasi. Relasi. Dan juga ya karena relasi ini lu jadi terbuka juga untuk mungkin orang-orang sana dan akhirnya mereka tahu oh Ani J ini legit gitu kan. Boleh bilang gitu. Ya, bisa-bisa. Tapi kalau buat acara JM Next nih, Sabi kali gue jadi MC-nya. Next. Boleh. Boleh. Lagi nih ya. Lagi. Iya, iya. Lagi. Cihuy. Sabi, gue jadi MC-nya, jadi MC ya. Nanti gue tagih. Boleh, oke. Nah, tapi ya kalau soal acaranya kayak gimana kan gue juga kagak tahu ya. Iya. Ada gambaran nggak bakal semeriah apa nanti JM yang kedua, Japan Musikologi volume 2 ini? Oke, untuk meriah nggak meriah, kalau personally dari gua tuh nggak mengharapkan yang meriah banget. Iya. Karena kita ya mungkin sebutnya idealis. Idealis sih ya, idealis ya, benar itu. Gue selama mereka datang buat menikmati musik aja Iya. doang itu, gue udah seneng. Oh, Gitu. Iya. Untuk meriah, duar rame itu sebenarnya kita nggak ada ekspektasi berlebih dulu. Iya. Nah, karena kita masih membangun juga kan. Membangun, gitu. betul. Karena poin dari gua ngebuat ini tuh untuk mengumpulkan apa ya, pasar-pasar inilah yang penyuka musik Bukan aja. musiknya aja, Iya. oke. Kalau memang meriah, Hah? wah Mantep. sangat senang. Intinya kita ini sih ngasih penyajian konsep yang lebih unik deh di Japan Musikologi 2. Oh, iya. Tapi ini iya sih. Pertama ya Japan Musikologi mungkin gue baru tahu ya konsepnya seperti apa. Dan Ani J-pop juga komunitas yang bisa gue bilang oh kerasa beda juga sih hitungannya ya. Karena bukan kerasa beda sih, kerasa jarang lebih tepatnya. Mungkin ya. Jarang, iya. Yang benar-benar orang-orang tuh semua berkumpul untuk musik Jepang kayak gitulah. Karena kan Ani J-pop, bos. Betul. By the way, J-pop bukan genre. Bukan genre, Pop itu iya. pop culture Pop ya. Gimana kita culture. ke event-event juga. Betul. Nah, tapi lu ada nggak sih harapan dan saran untuk skena Jepangan di tahun 2026 ini dah? Oke. Harapan dan saran ya. Iya, harapan dan saran. Harapan dan saran ya. Harapan gue sih ya makin ini aja ya, event kali ya? Event apa sih? Event boleh. Ya kalau event harusnya aduh agak sulit sih sebenarnya. Karena jujur aja gue lumayan kurang untuk datang ke event-event yang mingguan atau seringnya gitu. Jadi lebih banyak datang ke yang konser sih jatuhnya. Yang gede sekalian juga gak? Betul, itu Ava. juga. Ava datang. Ya mungkin lebih ini sih, lebih aware terhadap sekitar aja sih. Oh, Iya, right. karena kan banyak kasus atau something ya yang gue denger ya. Ya kalian harus aware semua atau ya hati-hati terhadap yang lain. Jangan gampang percaya lah gitu. Nah, itu dia. Ya, semuanya serba dipertanyakan. Asli, Kalau ada coy. yang baik dipertanyakan, ada yang jahat apalagi mending lari. Lari, Iya, gitu itu kan. dia.
Paling gitu sih sama ini sih apa namanya mandi Mandi, mandi bos, nanti sama mandi bos. Apa tuh jadi sponsor utama loh ya? buat pakai episode. parfum dah. Iya, Pakai parfum. Kalau ini mah gue berani bilang mandi. mandi coy, mandi tuh, dengerin mandi bos. Wibu udah dicap jelek anjir kena kebauan. Bauan, iya, aduh kenapa gitu kan gue juga Gak usah rapi heran. nggak apa-apa dah, yang penting wangi Mandi, dikit. iya. Kalau nggak usah ada bau nggak apa-apa. Udah bau kena matahari lagi. Ya maaf. Oh ya kalau ngomong-ngomong untuk saran untuk komunitas deh gitu. Saran komunitas ya. Komunitas Jepangan gitu ya. Komunitas Jepangan ya kayak ya inilah kita semua berteman aja gitu. Jangan semua saling berteman. nge-gatekeep atau saling ngekubu atau jangan seperti itu. Setuju. Kita semua ngebangun karena komunitas kita ngebangun rame-rame sama-sama lah gitu. Right tuh. Kalian dari komunitas musisi ini, musisi ini kalau ada sesuatu ya kita bareng. Bareng-bareng aja gitu kan. Jangan istilahnya. ada saling selek lah. Aduh, ada selek-selek gitu. Aduh, apalagi ini soal musik aja selek gitu kan. Lu dia. gimana sih? Hidup mah santai aja. Santai aja kali. Santai aja udah. Bisa mikirin yang eksternal. Bener. Gimana sih? Oke, terima kasih untuk Arya. Thank you sekali. Terima kasih juga sudah diundang di panas-panas. Nah, panas-panas sesi panas bersama Wibu. Panas-panas hot jeletot. Iya. Tapi panas gak? Ada sih beberapa tadi ya. Gue nggak bisa jawab juga. Agak. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton dan terima kasih sekali lagi untuk Arya yang sudah hadir di sesi panas bersama Wibu kali ini dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di sesi panas bersama Wibu selanjutnya.